Halo guys, balik lagi di channelnya Andreas Switch. Kali ini kita akan bahas Plum testnet gitu ya. Tapi ini gue ngeliatnya nih banyak updateannya dan gue ngerasa seperti ini sih teman-teman juga gue harus update. Kira-kira kurang lebih gimana cara garapnya dan kawan-kawannya gitu ya. Sekarang kita akan mulai dulu dari si Cultured Olympics ini gitu ya. Nah buat teman-teman gue mau ngasih tahu dulu untuk faucetnya sekarang sistemnya agak berubah gitu ya. Dimana faucetnya itu sekarang ngasih ETH-nya per 2 jam gitu ya. Nah ini gue mau kasih tahu teman-teman gitu ya, kalau misalkan di tas beberapa tas gitu ya, kalau misalkan ETH GSV-nya terlalu tinggi itu lebih baik teman-teman gak usah kerjain. Kenapa gitu ya? Karena takutnya nanti teman-teman gak bisa ngerjain yang lain karena gak ada GSV gitu ya, dan kalian harus nunggu sejam atau sampai dengan 2 jam lah, intinya seperti itu ya. Sekarang kita akan kerjain yang Cultured Olympics gitu ya. Dimana di sini kita tinggal tebak gitu ya. Caranya gimana gitu ya? Kita pilih aja Olympics gitu ya. Terus kita tebak berdasarkan medal count. Kalau teman-teman mau medal count, teman-teman bisa pilih tanggal nih. Contoh gini ya, France lawan Spain gitu ya. Kalian bisa pilih nih siapa yang menang gitu ya. Nah, dan di sini bettingnya startnya mulai 1 hari 2 jam lagi gitu ya. Kita pilih yang mungkin sudah bisa di betting gitu ya. Ini tanggal 3 gitu ya. Kita coba cek contoh kayak hoki gitu ya. Nah, ini kayak ini sudah ending gitu. Kemudian kita coba ini, nah udah ending gitu ya. Nah, kalau teman-teman males nyari tanggalnya, udah teman-teman bettingnya berdasarkan siapa yang dapat medal paling banyak gitu ya. Jadi contoh siapa yang dapat gold paling banyak atau siapa yang dapat silver paling banyak gitu ya. Contoh kita dapat silver paling banyak gitu ya. Contoh di sini gua pegangnya Indonesia deh gitu ya. Nah, Indonesia kemudian kita tinggal place aja gitu ya. Kemudian dia akan nge-prompt transaksi seperti biasa. Lalu ini gas fee-nya murah, kita langsung confirm aja. Nah, gini ya, kalau sudah begini your bet has been placed gitu ya. Harusnya nanti kalau sudah beres nanti dia kayak dapat konfeti pop up gitu di mana kalian sudah menyelesaikan dan kalian bisa dapat dapat poinnya lah, intinya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini ada plum arch nih. Nah, tapi sebelumnya ini tuh kalau nggak salah poinnya itu kalau misalkan kalau nggak salah kita nebaknya bener guys gitu ya. Jadi make sure nebaknya juga yang bener lah. Tapi itu yang gua paham ya, karena balik lagi di sini dia nggak tahu nih, nggak kasih tahu nih terkait dengan apa namanya, apakah kita dapet hanya dengan ngebet doang atau harus bener gitu ya. Dan ini tasnya setiap 4 jam gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau lakukan sehari sekali itu juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, ini contoh teman-teman kalian punya sepatu Jordan gitu ya. Contoh namanya Jordan gitu ya. Kemudian deskripsinya Jordan. Ini simple aja gitu ya. Kemudian kalian tokenize gitu ya. Nah, kemudian akan ada pop up gitu ya. Nah, ini kalian perhatikan di sini gas fee-nya rada parah ya, di mana di sini sekitar 2,66 dolar gitu ya. Kalau misalkan kalian punya ETH-nya nggak apa-apa kalian spend gitu ya. Tapi terkadang kemarin ini gue sempat kena di angka 11 dolar gitu ya. Sedangkan pakai gas fee-nya itu sering banget dan sekali klaim faucet dapat hanya sedikit gitu ya. Jadi teman-teman coba pikirkan dengan baik dulu gitu ya untuk perkara ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian skip satu tas biar yang lain bisa dikerjain, kenapa enggak lah, intinya seperti itu, oke? Karena ini gue ada ETH-nya, gue langsung klik confirm aja gitu ya. Kalau sudah basically tasnya sudah beres gitu ya. Nah, kemudian selesai plum art kita ke culture nih. Gimana di sini kita speculate the price gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah dapatnya juga ketika benar nih. Jadi contoh ETH gitu ya. Kita ngebet 1 jam lagi gitu ya, dia akan naik gitu ya. Nah, kemudian kita langsung aja juga send transaction-nya, tinggal confirm aja. Nah, ini bisa error juga gitu ya. Kalau error kalian tinggal ulang aja intinya sampai dengan berhasil. Berhubung juga dengan gas fee-nya tanda kutip masih kecil gitu ya. Jadi ya harusnya nggak masalah sih gitu ya. Nah, itu berhasil tuh ya. Oke. Nah, ini langsung dapat milesnya tuh beberapa ya. Kemudian kalau stack on Nest dan swap on ambient harusnya gue udah nggak perlu bahas lagi gitu ya. Sekarang gue akan bahas yang bug dulu nih gitu ya. Bug itu basically pertama-tama kita harus get gun testnet gitu ya. Caranya gimana, kalian di sini bisa diklik aja nih gitu ya. Kalian klik gitu ya. Nah, sebenarnya kan untuk gun ini kan harusnya teman-teman sudah bisa untuk get token lah ya. Karena balik lagi wallet apapun udah nggak ada persyaratannya ribet-ribet kayak si Initia lah, intinya seperti itu. Nah, kalau kalian sudah confirm, kalian langsung swap gunnya ke di ambient gitu ya. Nah, untuk nge-swapnya pun bebas gitu ya, tapi gue saranin untuk tas yang book ini gitu ya, lebih baik kalian swapnya itu kayak di atas 500 dolar gitu ataupun 500 dolar gitu ya. Di sini gue udah swap sekitar 500 dolar, alasannya kenapa?
karena harga-harga hotelnya itu rata-rata hampir 300-400 dolar gitu ya. Jadi kalau kalian contoh swapnya cuma 0,1 gitu ya, takutnya malah nanti kalian harus balik lagi nge-swap karena dikit banget lah hotel yang harganya murah-murah dan ribet lah kalian nyarinya gitu ya. Kalau sudah kalian tinggal buka aja sih booknya. Nah, basically ini kalian tinggal cari aja nih contoh locationnya di mana. Di sini gue pilih Hong Kong, kemudian check-in date-nya juga bebas. Kita search aja gitu ya. Karena basically di sini kita tidak beneran gitulah ya. Nah, ini website-nya minta nih untuk connect, pilih mau yang mana. Di sini gue pakai MetaMask gue gitu ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat nih harganya 311, 322 gitu ya. Contoh kita pilih yang ini. Nah, maka akan kebuka page baru gitu ya. Nah, kalau kalian sudah oke, kalian langsung klik book now gitu ya. Lalu kalian tinggal pilih nih. Pilihnya sih sebenarnya nggak ada yang masuk yang mana gitu ya. Tapi pilihlah sesuai dengan GNUSD kalian ada berapa gitu ya. Kalau tadi gua ada 600 gitu ya. Ya udah gue pilih aja yang 322 gitu ya. Nah, kemudian kita klik buy now gitu ya. Nah, untuk book ini somehow dia masih suka error guys. Jadi memang dari kemarin gue juga sudah nge-swap gitu ya. Somehow dia error terus gitu ya. Ketika kita mau nge-send transaction, dia selalu nggak baca tuh untuk itu kita ya tuh ya. Error terus gitu ya. Jadi kalau book ini kalian bisa kerjain kayak tadi gue contohin, lanjutin aja nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau nggak bisa, nggak usah dipaksain, kalian langsung skip aja, nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita next ke Kuma gitu ya. Kuma itu basically kita ngemin NFT gitu ya. Lalu swap NFT-nya untuk dapetin yang namanya AICK gitu ya. Kita tinggal klik min NFT. Nah ini nih untuk NFT-nya ini ya, langsung kita bisa klik min gitu ya. Kita di sini connect MetaMask kita. Oke. Nah, di sini kalau sudah ada tulisan I minted gitu ya, itu artinya kalian udah pernah ngemin gitu ya. Ini sepertinya sih satu address satu lah gitu ya. Nah, intinya kalau kalian di sini sudah ngemin, sudah dapat transaction segala macam gitu ya. Kalau sudah kalian tinggal ke bagian si sell NFT-nya gitu ya. Dimana nanti di sini kalian ada NFT gitu ya. Dan itu kalian bisa langsung swap gitu ya. Nah, jadi nanti contoh di sini ada NFT kalian satu gitu ya. Lalu kalian bisa pilih, kemudian lalu kalian di sini bisa kalian swap lah. Lalu kalian istilahnya swap di situ gitu ya. Lalu nanti kalian dapat token yang namanya AIK itu tuh. Kalau sudah nanti otomatis kalian dapat semacam kayak konfeti lagi untuk dapetin kayak si skornya atau si poinnya lah atau milesnya gitu ya. Kemudian ini solid violet gitu ya. Dimana di sini kita minta ETH dulu seperti biasa. Lalu kita beli si USD plusnya pakai ETH gitu ya. Di sini kita minta ETH, teman-teman jangan lupa untuk kalau misalkan sempet gitu ya. Kalau sehari 2 kali, 3 kali minta ETH-nya itu nggak masalah gitu ya. Karena kadang dia tiap jam, tiap 2 jam itu bisa diminta lah gitu. Padahal dulu 10 menit gitu ya. Dan dapatnya pun lumayan kecil cuma 0,001 intinya seperti itu ya. Nah karena minta faucet pun dapat gitu ya. Jadi langsung aja kita swap nih untuk ETH ke USD plusnya gitu ya. Nah, ketika kita buka gitu ya webnya otomatis dia langsung minta sign message, langsung aja kita sign seperti biasa gitu ya. Nah, langsung kita pilih yang si Dinari USD Plus ini gitu ya. Lalu kita buy nih. Contoh teman-teman mau buy berapa gitu ya. Di sini karena gue pengen ngehemat ETH gue gitu ya, gue belinya satu aja gitu ya. Karena basically berapapun jumlahnya nggak ngaruh gitu ya. Langsung kita klik buy gitu ya. Nah, nanti dia langsung paymentnya berdasarkan si ETH itu ya, gas fee-nya 0,31. Kemudian di sini yang didebitkan ke akun kita adalah 1,31 gitu ya. Langsung kita klik confirm. Oke, ini basically kita tinggal nunggu submitting order. Kalau nanti transaksinya sudah beres, otomatis kita nanti harusnya sih dapat si konfeti-konfeti itu di mana miles kita bertambah lah. Intinya seperti itu ya. Lalu yang terakhir untuk land shares, ini agak panjang gitu ya. Cuma basically kalau teman-teman sudah punya GUN sama GNUSD itu gampang banget gitu ya. Dimana di sini kalian tinggal klik yang nomor 3 ini guys gitu ya. Tapi kalau belum gitu ya udah kalian seperti biasa buka faucet dulu gitu ya. Lalu di sini seperti biasa kalian klaim gunnya dulu, sudah get token, kemudian kalian ke ambient, lalu kalian swap gitu ya. Nah, kalian ambient swap ke GNUSD gitu ya, karena di sini emang cuma adanya GNUSD gitu ya, atau dua hal itu. Kemudian setelah GNUSD kalian pilih ke LAN nih gitu ya, kalian swap ke LAN gitu ya. Dan di sini swapnya pun udah enak karena basically dia sudah bikinin tiga hal ini guys gitu ya. Nah, gimana caranya gitu ya? Nah, pertama kalian connect wallet dulu gitu ya. Oke.
Nah, ini teman-teman perhatikan ya, di sini gue akan coba reset steps-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman gagal di beberapa step itu nggak apa-apa, itu kalian bisa reset gitu ya. Nah, contoh ini buy land with GNUSD gitu ya. Di sini angka yang ditetapkan itu 0,1, jadi kalian nggak bisa milih berapa banyak gitu ya. Jadi ketika kalian klik swap gitu ya, dia minta token approval untuk 0,1 GNUSD kalian gitu ya. Ini 0,1 gitu ya. Karena pakainya 0,1 maka yang di-approve hanyalah 0,1 gitu ya. Jadi kalau ini perkara testnet sebenarnya kalian mau masukin lebih pun gak ada masalah gitu ya, karena itu bukan duit beneran. Tapi kalau perkara mainnet, tolong yang kalian tulis di sini adalah duit yang memang kalian mau pakai beneran gitu ya. Karena ini ada sebenarnya untuk melindungi supaya protokol ini gitu ya nggak punya akses permanen atau akses infinity amount terhadap account kalian lah, intinya seperti itu ya. Oke, kalau sudah kita next, kita approve aja gitu ya. Kalau sudah approve, kita tunggu processing gitu ya. Biasanya nanti di sini berubah jadi centang, kemudian di sini ke gray out gitu ya. Lalu nanti di sini berubah ke yang dua gitu ya. Nah, ini somehow transaction-nya failed, kita ulang lagi gitu ya. Seperti biasa, ulang swap aja sampai tanda kutip berhasil gitu ya. Oke, nah ini sudah komplit transaksinya gitu ya. Jadi basically tadi sempat diminta untuk selain approve kita juga nge-swap gitu ya. Dimana kita 2 kali melakukan confirm transaction lah gitu ya. Lalu di sini kita approve land vault gitu ya. Maksudnya apa? Di sini tadi kan kita sudah swap ke 0,1 land nih gitu ya. Otomatis kita harus minta approval untuk spending, untuk si kontraknya bisa spending land kita lah. Intinya seperti itu ya. Kalau sudah di sini kita 0,1 seperti biasa, jangan lebih jangan kurang gitu ya. Lalu kita kasih approve aja. Oke, setelah transaction complete, nah ini kemarin kenapa gue stuck di sini? Kalau tadi teman-teman yang lihat gue mulainya kan dari sini nih gitu ya, karena kemarin gue mau deposit land tokensnya agak susah dan gak bisa terus gitu ya. Jadi di sini gue akan coba gitu ya. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu ya, teman-teman bisa coba terus aja gitu ya. Nah ini kita tinggal spend gas fee 0,32 dolar gitu ya. Langsung kita klik confirm aja. Karena kita ini pengen nge-spend deposit 0,1-nya tokennya ke si land itu gitu ya. Nah kalau sudah pasti akan ada tulisan ini gini, di mana kita sudah nge-stake token land kita gitu ya. Kalau sudah ini kita tinggal silang aja. Nanti otomatis di sini kita bisa dapat konfeti-konfeti itu ya. Tadi dapat gua nggak tahu poinnya berapa banyak lah. Intinya seperti itu ya. Nah, saat ini poin gua ada segini gitu ya. Kalau mau jujur poin gua dapat banyak dari mana itu karena dapat dari banyak referral gitu. 284 user lah, intinya seperti itu ya. Cuma ini kalau gua ngelihat sih si referralnya itu tidak berkembang ya. Artinya kalau misalkan satu user pakai itunya teman-teman, referral linknya teman-teman gitu ya. Nah, itu dia cuma akan nambah 15.000 lah intinya gitu ya kalau nggak salah. Nah, tapi buat teman-teman yang tertarik gitu ya, misalkan buat teman-teman yang memang mau udah nonton video ini dan tertarik untuk ngerjain gitu ya, kalian boleh drop link referral kalian, itu bebas banget. Gua nggak ada ngelarang sama sekali gitu ya. Jadi buat teman-teman yang memang mau tertarik pakai referral orang lain, tanda kutip bantu-bantu orang lain juga nggak apa-apa gitu ya. Kalian boleh drop link referral kalian di komen. Jadi buat teman-teman yang nonton video ini juga, kalian juga boleh tuh pakai link referral teman-teman yang lainnya gitu ya. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini. Kurang lebih tasnya ini gak ada season 1, season 2 gitu ya. Basically dia akan update Senak Jidat gitu ya. Tapi nanti gua akan update video ini kalau misalkan dia sudah ada 4 sampai dengan 5 tas baru dan gua lihat sudah cukup membingungkan. Nanti pasti gua akan bikin lagi video update-nya tentang si Plum ini. Kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. See you kalian di video-video lainnya. Bye!